Halo teman-teman, apa kabar? Yes, ingat nggak kemarin gue pernah review suatu kursi ergonomik buat kerja paling sempurna yang pernah gue coba, yaitu Steelcase Series 1. Lanjutnya, gue saking sukanya kursi itu jadi beli buat istri gue, saudaranya Steelcase Series 2. Nah, pertama-tama udah jelas dong kenapa gue pilih Steelcase Series 2. Yang jelas adalah dari desainnya. Dia sendiri yang bilang waktu kita datang ke Vivere di Gading Serpong itu, dia ngelihat bahwa, oh ini lucu banget. Ya jelas, karena warnanya. Ini adalah model yang coral. Coral itu kombinasi antara backrest yang putih, seatnya yang pink, dan bawahnya lagi putih juga. Armrestnya yang hitam-hitam ini sedikit buat aksen. Menurutku desainnya sebenarnya hampir mirip, tapi nggak mirip banget sama Series 1. Dia lebih banyak pilihan warnanya. Karena bukan coral aja yang ada, tapi ada 5. Ada coral, ash, charcoal, iron, dan wasabi. Jadi ada beberapa memang yang charcoal dan ash temanya begitu ya, sesuai dengan namanya ya, abu dan arang. Itu abu-abu lah kebanyakan, antara gelap atau abu-abu yang lebih terang. Sedangkan kalau iron memang warnanya hampir sama abu-abu, tapi backrestnya itu warna kuning. Itu yang sebenarnya gue suka sih. Terus untuk yang beda banget, nyeleneh banget, yaitu ambil yang wasabi warna hijau. Wah, itu juga tergantung lah, tergantung selera lo dan tergantung ruangan lo seperti apa. Nucha, istriku, dia pakainya di bawah, di ruang makan bahkan, karena kita nggak ada ruang kerja lain selain yang ini. Dan dia pakai pilih warna yang dia suka, yaitu coral ini. Yuk, kita coba. Oke, seperti biasa, kursi kantor atau kursi kerja itu biasanya harus bisa naik turun. Karena dalam secara kerja, posisi kaki itu nggak boleh gantung. Jadi tergantung, setiap orang tuh beda-beda tingginya. Terutama nih kalau misalnya gue harus turunin sedikit. Oke, gue 165 cm by the way. Dan kaki itu nggak boleh gantung dan nggak boleh terlalu rendah sehingga kakinya itu naik. Nah, ini kira-kira gue paling bawah seperti ini. Ini udah nyaman, kaki gue napak di lantai, dan itu bisa naik turun. Dan naik turunnya smooth banget. Tapi itu normal lah, semua kursi punya mungkin. Yang berbeda mungkin ada satu atau beberapa bahkan. Kita ngomongin fitur keduanya, yaitu untuk mengatur tingkat intensitas backrestnya. Jadi kalau kita puter, ini ada 3 settingan. Posisi pertama yang paling luar, paling ke depan, itu keras. Jadi kalau untuk kerja, mungkin back kita perlu disupport biar nggak terlalu santai. Tapi kadang-kadang kita mau mungkin lebih santai nonton atau dengar musik atau baca sambil nyender. Jadi kita mundurin 2 kali, dia akan sangat santai. Untuk layar gue yang di sana, ya mungkin lihat yang atas perlu seperti ini gitu. Tergantung kebutuhannya. Dan kalau bingung kali antara duanya, ambil yang tengah. Majuin satu. Nah, ini intensitasnya di antara keduanya, yang keras sekali dan yang lunak sekali. Jadi ada tengah-tengahnya. Preference. Oke. Lalu lanjut lagi. Jangan lupa di saat duduk, kaki kita tuh ada bagian paha depan ini yang sebenarnya nggak boleh gantung. Jadi seatnya ini bisa maju, bisa mundur ya. Kita lihat. Nah, ini paling maju, paling mundur. Paling maju, paling mundur. Jadi kalau misalnya gue dalam posisi paling mundur, bagian kaki bawah depan ini agak menggantung, dan itu lama-kelamaan akan lelah buat kita. Jadi kita agak sedikit majukan ya, sehingga yang belakang, yang bagian depan ini, kaki paha belakang bagian depan resting. Dengan kayak gitu lo akan berkurang lelahnya ya. Oke, keren kan? Itu udah ada 3 fitur yang gue sebutin. Yang keempat ini adalah armrestnya. Nah, armrest seperti biasa, tangan dalam bekerja itu nggak boleh hanging. Ini pas ya, tapi kalau kita diatur terlalu rendah, dia akan hanging. Tangan gue akan, oke, yang bagian depan bisa bersandar, tapi yang bagian sikunya itu tidak bersandar. Ya itu bikin, ya itu nggak resting. Itu lama-lama capek. Kita naikin sedikit, tapi juga nggak boleh berlebihan, sehingga pundaknya shrugging, agak naik. Nah itu juga akan capek. Jadi pas kan, sesuaikan dengan tinggi badan dan panjang tangan. Panjang tangan. Oke, nah kayak ini sepertinya pas. Nah ini adjustable. Selain itu, armrestnya bukan cuma atas bawah, tapi juga tergantung besar badan kita. Kalau semakin besar, mungkin armrestnya harus agak sedikit dibuka, paling luar. Kalau gue agak terlalu jauh nih mungkin, sehingga agak terlalu melebar. Mungkin agak sedikit dimasukkan ke dalam, sehingga pas restingnya. Nah itu penting banget. Nah, kadang-kadang posisi bekerja itu, satu lagi tentang armrestnya, kita ada saat dimana kita membutuhkan tertutup
artinya misalnya menggunakan keyboard lebih ergonomik mungkin, atau lagi santai sehingga butuh lebih terbuka. Nah ini juga bisa rotating. Asik ya. Penting banget untuk tahu semuanya ini adalah penting untuk dalam kita bekerja. Kalau semakin lama kita bekerja mungkin akan menimbulkan rasa-rasa yang lelah. Nah ini kalau dengan kursi yang ergonomik, yang lebih nyaman, akan semakin lama rasa lelah itu datang gitu loh. Jadi ya udah pas lah, betah kerjanya, enak kerjanya. Tapi tetap walaupun demikian tetap sirkulasi darah harus berjalan di saat kita harus istirahat. Mau gimana pun kursinya, mau gimana pun kerjaan kita, ada baiknya kita jalan-jalan dulu. Nah, jalan-jalan itu setiap, ya kalau beberapa dokter ada yang bilangin setiap 20 menit, resting your eyes, atau setiap 1 jam, itu lo jalan-jalan. Itu juga penting, ini disclaimer-nya, nggak setiap ini, artinya kursinya itu bisa buat tinggal di kursinya ya. Ingat, ini hadir dalam 5 pilihan warna, bisa dicari di Vivere. Vivere-nya yang ada di Gading Serpong, atau hubungi mereka lewat sosial medianya. Dan masih banyak model-model lain ternyata. Nah, ini adalah yang series 2 dengan 5 pilihan warna, gue bilang sih, disesuaikan nih yang paling suka tampilan seperti apa, series 2 ini paling cocok menurut gue. Nah, gimana menurut kalian? Pilih series 1 yang gue bikin videonya kemarin, atau series 2 yang ini, atau model lain dari Steelcase yang harus gue review? Gue tunggu komennya ya, gue kerja dulu. Satu lagi ya, kalau kalian ternyata tertarik beli Steelcase model apapun, series 1 yang udah gue bikin videonya, series 2 barusan ini, dan Gesture yang baru gue mau bikin videonya berikutnya, ada caranya biar lebih efisien, lebih murah lagi buat kalian. Datang ke Vivere South 78 di Gading Serpong, atau website official Vivere, gue tulis di bawah, untuk diskon 500.000 dengan menggunakan kode Steelcase Xegario 500K. Gue tulis juga. Oke? Kalau datang tunjukin juga, kalian follow IG gue dan IG Vivere. Lumayan kan? 500.000.